ruangan yang menceritakan sejarah datangnya bangsa asing ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Di sini terdapat diorama kedatangan VOC pertama kalinya ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dahulu rempah-rempah menjadi alat transaksi yang tinggi harganya. Bahkan zaman dahulu menyimpan rempah-rempah ke bank. Kalian bisa lihat rempah-rempah yang ada di Nusantara dan sejarah di balik perjalanannya. Ada kayu manis, pala, cengkeh, dan lain-lain. Ekspedisi Nusantara memiliki sejarah yang cukup panjang dengan para pemimpin yang berbeda-beda. Lalu ada para pemimpin pedagang rempah-rempah pada zaman dahulu, yaitu ada Marco Polo, Laksamana Cheng Ho, Alfonso, dan lain-lain. Belanda mulai mendirikan bank untuk mengatur keuangannya. Gubernur Jenderal Van Inhofe memutuskan untuk mendirikan Batavia Vonlending. Bank ini didirikan tanggal 20 Agustus 1746, namun pada saat itu bank sulit berkembang karena masih disaingi oleh penjabat VOC. Pada 1 September 1952, Gubernur Jenderal Mosel melanjutkan pembangunan Bank Vonlending menjadi The Bank Koran. Kemudian, Bank Indonesia melewati dari masa ke masa. Pertama, masa Hindia Belanda pada tahun 1800, masa kependudukan Jepang, masa proklamasi tahun 1945, masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949, masa Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Mengenai ori-orida atau uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertama yaitu Rp100. Namun ada berbagai masalah yaitu pemalsuan, terganggunya percetakan, dan kebutuhan akan uang pecahan kecil yang menyulitkan peredaran uang yang berada. Periode 1. Pada masa ini Indonesia menuju negara modern, berlangsung dari tahun 1953 sampai 1959. Indonesia merupakan negara termuda yang langsung dihadapkan oleh berbagai masalah. Periode 2 terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini masa awal kepemimpinan dari Presiden Insinyur Soekarno yang saat itu ingin memperlihatkan kehebatan Indonesia, di mana dibangunnya proyek besar seperti Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno, dan lain-lain. Museum Bank Indonesia pada saat itu berperan sebagai pengelola pengeluaran pemerintah, di mana Bank Indonesia diminta untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek tersebut. Akibatnya, uang yang beredar menjadi terlalu banyak dan menyebabkan inflasi yang tinggi. Periode ketiga pada tahun 1966 sampai 1983 tentang ekonomi haluan negara, ditandai dengan pergantian rezim terutama dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Program utama Orde Baru adalah penyelamatan keuangan ekonomi yang bisa diwujudkan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Periode 4 pada tahun 1983 sampai 1997 tentang globalisasi ekonomi hilangnya batas negara. Diawali tahun periode ini terjadi penurunan ekonomi karena menurunnya harga minyak di pasar dunia, juga keberlanjutan resesi ekonomi. Ada berita Presiden Soeharto disambut di New York dan ada berita penting yaitu penjualan BBM meningkat cukup tajam dan penduduk miskin dunia bertambah. Periode 5 pada tahun 1997 sampai 1999 tentang rupiah sempat terjun bebas. Periode ini ada 16 bank ditutup secara bersamaan. Tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dan politik mengalami keterpurukan. Rupiah merosot tinggi, kemudian pemerintah melakukan kenaikan suku bunga.
Dampak dari krisis moneter yaitu rakyat membobol bank dan tempat berjualan. Periode 6 tahun 1999 sampai 2004. Di periode ini adanya pembenahan pasca krisis, yaitu kedudukan dan tugas bank semakin dikuatkan, juga pembenahan arsitektur perdagangan. Periode 7 pada tahun 2004 sampai 2011 berfokus ulang pada peran Bank Indonesia, dimulai dari amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian moneter, sampai dengan beralihnya tugas pengawasan bank.